Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan isi materi makalah kelompok 5 yaitu nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Nikel juga tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan paduan yang sangat berharga. Nikel murni berbentuk bubuk untuk memaksimalkan luas permukaan reaktif, memiliki aktivitas kimia yang signifikan, tetapi potongan yang besar lambat bereaksi dengan udara dalam kondisi normal karena lapisan teroksidasi terbentuk di permukaan dan mencegah korosi lebih lanjut atau pasivasi. Meski begitu, nikel murni hanya ditemukan di kerak bumi dalam jumlah kecil, biasanya di batuan ultra basah dan di dalam meteorit besi atau siderit yang tidak terpapar oleh oksigen saat berada di luar atmosfer. Sekian dan terima kasih. Menjelaskan tentang cara identifikasi nikel. Nikel di Indonesia dijumpai dalam bentuk nikel laterit hasil pelapukan bantuan ultramatif. Salah satu tahapan dalam kegiatan eksplorasi nikel adalah penentuan volume endapan. Pada penelitian ini dilakukan pengolahan terhadap data eksplorasi. Metode geolistik sorting yang bertujuan untuk menentukan volume endapan nikel laterit di Blok Selatan daerah Pemalang, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan endapan nikel laterit Pemala dapat dibagi menjadi 3 zona berdasarkan nilai resistivitasnya. Zona lateritic soil dengan nilai resistivitas 5-55 ohm, zona peridotik boulder dengan nilai resistivitas 56-170 ohm, dan zona bedrock yang merupakan zona terbawah dengan nilai resistivitas 171-3000 ohm. Saya akan membahas kelipatan seng. Seng adalah logam putih kebiruan dengan permukaan mengkilap. Hal ini tidak kulit dan tidak mudah dibentuk pada suhu kamar. Bulat berarti mampu ditarik menjadi kawat tipis, mudah ditempa dengan dipalu menjadi lembaran tipis. Pada suhu di atas 100 derajat Celcius, seng menjadi agak lunak. Kelipatan seng di kerak bumi diperkirakan sekitar 0,02%, yang menempatkan elemen tentang nomor 24 pada daftar unsur-unsur dalam hal kelipatan mereka. Sebuah proses untuk mengekstraksi seng dari biji tampaknya sudah diciptakan di India pada abad 13. Seng tidak pernah terjadi sebagai elemen bebas dalam bumi. Beberapa biji yang paling penting adalah siliconate atau seng spar atau seng karbonat, sphalerite atau seng belenda atau seng sulfida. Produsen terbesar biji seng di dunia saat ini adalah Kanada. Negara-negara penting lainnya memproduksi adalah Australia, China, Peru, Amerika Serikat, dan Meksiko. Di Amerika Serikat, lebih dari setengah dari seng dihasilkan berasal dari Alaska. Pentingnya memproduksi negara yang Tennessee, Missouri, Montana, dan New York. Saya akan menjelaskan tentang cara identifikasi seng. Hampir semua seng diperoleh dari biji sulfida yang juga biasanya mengandung timbal, kadmium, dan logam lainnya seperti besi dan perak.
Dalam proses identifikasi seng ada dua proses utama, yaitu proses elektrolisis dan proses termal. Lebih dari 90% produksi dunia berasal dari proses elektrolisis. Yang pertama, proses elektrolisis. Proses ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsentrasi biji, di mana biji ditambang, dihancurkan, digiling, dan kemudian dipekatkan dengan flotasi buih. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan, termasuk senyawa timbal dan limbah batuan. Yang kedua, roasting dari biji di udara. Dalam proses ini, pemanggangan biji biasanya terjadi dalam tungku fluidised base yang bersuhu sekitar 1300 Kelvin dengan udara yang ditiup di bagian bawah. Yang ketiga, merubah dari seng oksida menjadi seng sulfat. Oksida seng mentah dicuci dengan banyak elektrolit yang banyak mengandung asam sulfat untuk melarutkan oksida dan mengembalikan konsentrasi seng sulfat dalam larutan elektrolit. Dan yang keempat, elektrolisis larutan seng sulfat. Tahap terakhir memerlukan pemurnian seng dengan elektrolisis dari larutan seng sulfat. Hal ini dimungkinkan untuk membuat seng kemurniannya sangat tinggi, sampai 99,995% murni, dengan menyesuaikan kondisi elektrolisis seperti suhu dan kerapatan arus. Logam kemurnian ini diperlukan untuk paduan percetakan logam yang mengandung aluminium, magnesium, dan tembaga. Proses yang kedua yaitu proses termal. Proses termal menggunakan Imperial Smelting Furnace atau ESF yang diciptakan dan dikembangkan di Avonmouth, Bristol. Dalam proses ESF, tanur dibebankan dengan sinter dan kokas panas, udara panas atau 1200 sampai 1350 Kelvin ditiupkan ke tungku melalui tabung yang disebut tuyeres. Seng ESF dari tungku mengandung sekitar 1 sampai 1,3% timbal dan dapat dimurnikan dengan distilasi untuk menghasilkan kemurnian seng yang lebih baik dari 99,95%. Logam kadmium dan logam berharga lainnya juga dapat diambil dalam proses pemurnian. Sekian.